والله تنازعنا وبني عبد مناف الشرف أعطوا فأعطينا وأطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا حتى إذا تساوينا وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء. ما جاء بك الساعة متوشحا بسيفك؟ ألا تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة؟ ويلي يا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai bangsa Rum, yang mana dikisahkan bahwasanya bangsa Rum ini di akhir zaman akan bersekutu dengan pasukan kaum muslimin. Nah, tujuan saya menyampaikan sejarah ini adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita dapat mengetahui kisah-kisah ataupun penjelasan mengenai bangsa Rum itu sendiri. Nah, bagaimana kisahnya? Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Dalam nubuat Rasulullah SAW tentang akhir zaman disebutkan bahwa umat muslim akan bersekutu dengan bangsa Rum. Nah, bangsa Rum ini merupakan sebuah bangsa dari keturunan Kekaisaran Romawi yang dinubuatkan oleh Rasulullah SAW akan bersekutu dengan umat Islam di akhir zaman. Dijelaskan bahwasanya umat muslim yang akan beraliansi dengan bangsa Rum di akhir zaman. Namun dalam hadis nubuat Rasulullah SAW juga disebutkan adanya perang dengan bangsa Rum. Hal ini dijelaskan oleh Syekh Imran Hussein bahwasanya mereka menyerang Anda di bawah 80 bendera. Artinya mereka akan menyerang kaum muslimin di bawah 80 bendera. Dijelaskan bahwasanya dalam perang dengan bangsa Rum, pasukan umat Islam sepertiganya akan melarikan diri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuninya. Nah, sepertiga lainnya akan gugur sebagai syuhada terbaik dan sepertiga terakhirnya akan menang melawan bangsa Rum. Nah, bangsa Rum bermula dari sebuah kota di Italia, yaitu kota Roma, yang merupakan kota pagan yang menyembah berhala dan dewi-dewi Yunani. Hari ini bangsa Rum adalah orang Kristen Eropa Barat, dan Rum itu memiliki gereja Katolik Roma dan gereja Protestan. Ketika ajaran Kristen masuk ke bangsa Rum, seorang kaisar muncul bernama Konstantin yang menjadi kaisar pertama yang memeluk agama Kristen. Kemudian Kaisar Konstantin memisahkan diri beserta bangsa Rum dan mendirikan kota yang kemudian dikenal dengan nama Konstantinopel.
Dan ini menjadi bangsa Rum kedua yang dikenal dengan nama Kekaisaran Bizantium, dan itu menjadi persaingan dengan Kekaisaran Persia. Nah, ketika Al-Quran menyebutkan Ghulibatir Rum, itu mengacu pada Rum yang kedua, bukan Rum yang pertama. Nah, selanjutnya saat Sultan Utsmani yang bernama Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel kurang lebih 600 tahun yang lalu, kemudian bangsa Rum meninggalkan Konstantinopel dan kini Rum berada di Rusia. Nah, Syekh Imron Husain mengatakan bahwa sebetulnya bukan tugas orang muslim yang menentukan tentang siapa bangsa Rum yang dimaksudkan dalam nubuat Rasulullah SAW. Nah, Syekh Imron Husain menyampaikan bahwasanya mereka Kristen Ortodok Timur, merekalah yang harus menjawab pertanyaan siapakah bangsa Rum saat ini. Dan mereka menjawab bahwasanya bangsa Rum saat ini adalah Moskow. Nah, Syekh Imron Husain menyebutkan bahwa kita memiliki 3 opsi bangsa Rum. Rum yang pertama yang saat ini memiliki NATO dan peradaban barat dan mengobarkan perang kepada Islam atas nama Israel. Kemudian bangsa Rum yang kedua adalah Bizantium, dan bangsa Rum yang ketiga saat ini adalah Moskow Rusia. Itu adalah penjelasan daripada Syekh Imron Husain. Nah, mengenai aliansi yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, Syekh Imron Husain berpendapat bahwa Rasulullah SAW tidak sedang berbicara tentang NATO, dan dipastikan Rum yang dimaksud itu memang bukan NATO, Barat, Amerika, Prancis, Inggris, dan seterusnya. Sebab peradaban Barat memiliki aliansi Kristen dan Yahudi, dan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk beraliansi dengan orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi, di mana mereka bersekutu satu sama lain. Selanjutnya, bersekutu dengan bangsa Rum yang kedua juga tidak mungkin, sebab bangsa Rum yang kedua sudah tidak ada. Dengan begitu, Syekh Imron Husain berpendapat bahwasanya aliansi dengan bangsa Rum besar kemungkinan yaitu bersama Rum yang ketiga, yaitu dengan Moskow yang berada di Rusia. Namun Syekh Imron Husain menyebutkan adapun serangan yang disebutkan dalam kelanjutan hadis nubuat Rasulullah SAW tersebut bukan dari Rusia, justru dari NATO, dan ia datang dengan 80 bendera yang merupakan seluruh aliansinya. Bahkan sudah terlihat dengan di bawah 80 bendera aliansinya mereka menyerang Afghanistan, Suriah, Iran, Pakistan, dan untuk menyerang Mesir. Sebaliknya, Rusia tidak menyiapkan untuk meluncurkan serangan tersebut. Nah, Syekh Imron Husain juga menyampaikan bahwasanya NATO yang sedang bersiap untuk meluncurkan malhamah atau perang besar di bawah 80 bendera. Dan jika tidak ada pertentangan di sini, bahwa aliansi Rum adalah orang yang sama yang akan menyerang kita di bawah 80 bendera. Sehingga pendapat dari Syekh Imron Husain terkait hadis nubuat Rasulullah SAW tentang akhir zaman dengan bangsa Rum, bahwa bangsa Rum yang akan beraliansi dan menyerang adalah 2 Rum yang berbeda, dan hal tersebut dapat dipahami dengan melihat data-data yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Auf bin Malik al-Asjai, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ingatlah tanda-tanda menjelang datangnya kiamat. Rasulullah SAW menyebutkan di antaranya, kemudian berdamaian di antara kalian dan Bani Asfar atau bangsa Romawi. Lalu mereka berkhianat, dan mereka mendatangi kalian dengan membawa 80 panji perang. Untuk setiap panji ada 12.000 pasukan. Hadis riwayat Bukhari. Nah, demikianlah penjelasan tentang bangsa Rum yang menjadi kawan sekaligus lawan bagi umat Islam. Nah, demikianlah secara singkat mengenai bangsa Rum yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
بسم الله الرحمن الرحيم